Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Puspita Dewi Wulaningrum di Matematika Bisnis. Kita lanjutkan mengenai fungsi linear dalam bidang ekonomi. Kemarin sudah kita pelajari sampai ke menentukan keseimbangan pasar. Berarti nanti di keseimbangan pasar, permintaan sama dengan penawaran. Nah, ketika ada pajak, itu nanti keseimbangan pasar bisa berubah. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang itu biasanya akan menyebabkan harga jual barang naik. Kalau kalian pernah makan di restoran ya, di restoran misalnya beli ramen harga 10.000, ketika kita di kasir ternyata kita bayarnya tambah 10%. Itu adalah pajaknya sebenarnya. Jadi harga jual yang harganya 10.000 bertambah jadi 10.000 plus 10%. Harganya jadi naik. Nah, umumnya harga keseimbangan di pasar itu lebih tinggi, maka nilai keseimbangannya juga akan menjadi lebih sedikit. Nah, pajak ini kita lambangkan sebagai T atau tax, di mana nanti akan mempengaruhi fungsi penawaran. Karena pajak itu sebenarnya dibebankan oleh produsen, walaupun akhirnya konsumen juga yang membayarnya, tapi kan beban pertama yang diberikan itu kepada produsen dan yang wajib untuk menyetorkan kepada pemerintah pun itu adalah produsen, maka untuk fungsi penawaran yang terpengaruh adalah fungsi penawaran milik produsen atau fungsi penawaran. Jadi yang terpengaruh pun nanti di sini, hati-hati di sini adalah P. Jadi yang terpengaruh oleh pajak itu adalah P-nya atau harganya, bukan Q. Bukan Q sama dengan, tapi P sama dengan. P sama dengan A plus BQ. Nanti kalau ada pajak, berarti nanti pajak itu akan menambah. Pajak itu akan menambah harga atau P-nya. Ketika ada pajak, berarti nanti ditambahkan dalam fungsi P penawaran. Nah, setelah kita hitung nilai keseimbangan pasar setelah pajak, nanti kita bisa menentukan berapakah pajak untuk konsumen, produsen, maupun pemerintah. Untuk konsumen berarti nanti TK sama dengan pajak yang setelah keseimbangan pasar setelah pajak, itu harganya yang kita temukan di keseimbangan pasar setelah pajak itu kita kurangi dari keseimbangan pasar yang sebelum pajak. Setelah ketemu hasilnya TK, nanti kalau kita mau menghitung pajak yang ditanggung produsen, berarti pajak yang ditentukan dari pemerintah tadi berapa dikurangi nilai pajak yang dibebankan oleh konsumen. Nah, total pajak yang diterima pemerintah itu berarti nanti ketika kita sudah menemukan keseimbangan pasar, kan berarti tadi ketemu harga setelah keseimbangan pasar setelah pajak dan jumlah yang terjadi di keseimbangan pasar setelah pajak, nanti nilainya Q-nya itu dikalikan dengan nilai pajak yang ditentukan oleh pemerintah atau T. Kita ambil contoh soal yang sama dengan soal keseimbangan pasar di video lalu. Jadi sambil dibuka kembali PPT maupun video yang lalu untuk keseimbangan pasar ini, saya langsung saja ke jawaban karena kemarin sudah kita menghitung, waktu itu sudah terhitung keseimbangan pasarnya P7 dan Q8. Waktu itu belum ditambahkan dengan pajak ya, tapi sudah ketemu nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Nilainya P-nya 7 dan Q-nya 8. Disoalkan sebelum pajak penawarannya itu adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ini yang penawaran. Sedangkan yang permintaan P sama dengan 15 min Q. Yang terpengaruh oleh pajak itu adalah yang nilai PS, jadi yang penawarannya. Penawaran ini kita jadikan tambah T. Kita tambahkan T. Untuk penawaran untuk harga setelah
pajak, itu kita tambahkan T-nya di sini. Di penawaran. Tadi T-nya nilainya adalah 3. Berarti 3 plus 0,5 Q ditambah 3. Jadi P sama dengan P absen sama dengan 6 plus 0,5 Q. Itu nilai P-nya. Baru setelah itu kita jadikan Q sama dengan lagi ya. Kita setelah ketemu P-nya sudah ditambahkan pajak, baru dijadikan Q sama dengan, untuk nanti dijadikan keseimbangan pasar dengan fungsi permintaan. Maka di sini Q sama dengan hasilnya min 12. Setelah kita balik ya, 6-nya pindah ke P, kemudian dibagi 0,5. Nanti ketemu min 12 plus 2 P. Nah, baru setelah itu kita sama dengankan dengan QD dan QS. Ini yang setelah pajak. Idenya tadi adalah ini kita jadikan Q sama dengan, berarti nanti ketemu 15 min P sama dengan ini fungsi yang baru, fungsi penawaran yang baru setelah pajak. Maka nanti di sini ketemu 27, 12 pindah ke 15, min 12 pindah ke ruas 11 jadi plus sama dengan 3P. Maka P sama dengan 27 dibagi 3 adalah 9. Ini untuk P setelah pajak. Sedangkan untuk Q setelah pajaknya berarti tinggal kita masukkan di salah satu fungsinya saja. Misalnya kita mau masukkan di fungsi permintaan pun tidak apa-apa. Jadi tinggal kita masukkan P-nya. Maka Q setelah pajak sama dengan 15 min 9. Hasilnya 6. Maka di sini bisa kita ketahui nilai P sama dengan nilai Q sama dengan 6 dan P-nya adalah 9. Nah, kalau kita ditanyai mengenai berapakah nilai pajak yang ditanggung oleh pembeli, berarti nanti nilai P setelah pajak itu adalah 9. Nilai P setelah pajak 9 dikurangi nilai P sebelum pajak. Kita lihat di soal yang sebelumnya, tadi nilai sebelum pajaknya itu kita sudah temukan keseimbangan pasarnya, P-nya adalah 7 yang sebelum pajak. Maka di sini hasilnya 2, maka pajak yang ditanggung oleh pembeli atau konsumen itu adalah 2, sedangkan untuk yang ditanggung produsen itu T min TK, berarti T-nya tadi di soal 3 dikurangi TK-nya. TK-nya tadi sudah kita hitung 2, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk pajak yang diterima oleh pemerintah, artinya tadi pemerintah menentukan nilainya 3, sedangkan fungsi keseimbangan fungsi keseimbangan pasar setelah pajak tadi menghasilkan nilai Q-nya sebesar 6, berarti ini harganya 3, pajaknya 3 dikali dengan unit setelah pajak 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Ini adalah pajak yang disetorkan kepada pemerintah.
atau P. Lalu selanjutnya, apabila jika ada pajak, tapi nilainya bukan harganya T-nya berapa, Rp3 ya kalau tadi itu. Nah, kalau misalnya pajaknya itu adalah prosentase, jadi kita tahunya pajaknya hanya prosentase. Kalau di soal ini kita gunakan soal yang sama, P sama dengan 15 min Q dan penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q, itu ketika ada pajak sebesar 25% dari harga jual, itu bagaimana kita menghitungnya? Nah, langkah pertama ya tetap kita hitung dulu keseimbangan pasar yang sebelum pajak. Tadi sama, jadi untuk keseimbangan sebelum pajak tadi ketemu P7, Q-nya 8. Oke, untuk mengerjakannya, ini kita tulis tadi T-nya adalah 25%, artinya. Oke, untuk mengerjakannya, ini kita tulis tadi T-nya adalah 25%, artinya P-nya itu adalah 0,25. Nah, berarti kita masukkan ke fungsi P. Ini kita tambah dengan P-nya tadi adalah 3 plus 0,5 Q. Ini kita tambah dengan pajaknya 0,25. Karena pajak 25% dari harga jual, berarti di sini 0,25 P. 25% dari P. 0,25% kali P. Itu. Nah, kita jadikan 1 P-nya. P-nya adalah 0,75. Jadi 1 karena 0,25 pindah jadi min. Jadi 0,75 ya. 0,75 P sama dengan 3 plus 0,5 itu 3 plus 0,5. Kalian bisa hitung nanti nilainya. P sama dengan itu 3 plus 0,5 Q dibagi 0,75. Nanti akan ketemu hasilnya Q sama dengan min 6 ini yang P plus yang P sama dengan 1,5 P. 4 plus Mohon maaf. Ini yang P. Yang P sama dengan itu hasilnya nanti 0,67. Nanti kalau kalian plus hitung dengan kalkulator nanti hasilnya 2/3 Q atau 0,67. Nanti kalau kalian menghitung dengan kalkulator nanti hasilnya seperti ini. P-nya sama dengan 4 plus 2/3 atau 4 plus 0,666. Jadi saya tulis 0,67 Q. Silahkan dihitung dengan kalkulator jika masih bingung. Tinggal dibagikan 3 dibagi 0,75, kemudian 0,5 dibagi 0,75. Hasilnya nanti 4 plus 0,67 Q. Maka kalau kita ubah jadi Q sama dengan, nanti akan ketemu hasilnya sebesar min 6 plus 1,5 P. Silahkan dicoba dihitung ya, nanti silahkan coba dihitung sendiri. Hasilnya nanti akan ketemu Q sama dengan min 6 plus 1,5 P. Maka keseimbangan pasarnya itu QD sama dengan QS yang baru. Berarti QD-nya tadi 15 min P sama dengan min 6 plus 1,5 P. Hasilnya itu kita sama jadikan 1, 15 dan min 6-nya jadi 21 sama dengan 21 sama dengan 2,5 P. Kita jadikan 1 juga P-nya. Maka P sama dengan ketemu 8,4. Kalau dihitung P-nya ketemu 8,4. Lalu kita bisa hitung nilai Q-nya. Q sama dengan 15 min P adalah 6,6.
Berarti nanti kita masukkan pajaknya nanti 15 min 8,4, ketemu. hasilnya adalah 6,6. Setelah pajaknya adalah 6,6. Jadi setelah pajaknya nanti untuk Q-nya ketemu, P-nya tadi adalah Q setelah pajaknya adalah 6,6, sedangkan P setelah untuk pajak. Lalu P-nya tadi adalah 8,4. Pajak yang ditanggung P setelah oleh pajak. konsumen. Lalu kalau kita misalnya ditanya mengenai setelah pajak yang ditanggung oleh konsumen, itu tadi tinggal kita kurangkan P setelah pajak 8,4 dikurangi P sebelum pajak tadi adalah 7 untuk produsen 7 kan, maka nanti hasilnya 1,4 itu yang ditanggung oleh konsumen, sedangkan untuk produsen T-nya itu kan tadi 0,25% dari T. T-nya itu kan 0,25% dari P. T kurangi TK. 0,25% dari P. 25% atau 25% dari T-nya 0,25% dari P kan T kurangi TK. T padahal T itu adalah 0,25% atau 25% dari harga jual kan. Ada harga jualnya setelah kita temukan tadi 8,4 yang setelah pajak. Berarti 0,25 dikali PE 8,4 P aksen jadi P setelah pajak, baru setelah itu kita kurangi dengan nilai TK 1,4, maka nanti ketemu hasilnya kepada pemerintah besar 0,7, dan pajak yang disetorkan oleh pemerintah kepada pemerintah itu nilai Q-nya tadi sebesar 6,6 setelah pajak. Itu kita kalikan dengan nilai 0,25 kali nilai ini. 8,4 jadi dari 2,1. Ini ketemunya sebenarnya adalah 2,1. Nilai 0,25 kali 8,4 berarti di sini dikali 2,1. Ini adalah 21 ya. Saya tulis saja. Hasilnya adalah 13,8 ya. Hasilnya. Oke, kalau tadi sudah kita pelajari pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, di mana pajak itu menambah harga penawaran. Nah, kalau misalnya terjadi subsidi, artinya ada bantuan dari pemerintah, artinya dengan subsidi ini harga yang ditawarkan itu akan menjadi lebih rendah atau lebih murah. Jadi dia sifatnya kebalikannya pajak. Kalau yang pajak tadi menambah harga, sedangkan untuk yang subsidi ini mengurangi harga. Subsidi yang diberikan atas penjualan suatu barang itu menyebabkan harga jual menjadi turun. Maka nanti pengaruhnya juga ke keseimbangan pasar, di mana harga keseimbangan lebih rendah, jadi jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Subsidi ini dilambangkan dengan S, dan sama seperti yang pajak, maka nanti nilai yang terpengaruh adalah fungsi penawarannya. Ketika fungsi penawaran itu sebelum subsidi adalah P sama dengan A plus BQ misalnya, maka fungsi penawaran setelah subsidi, P-nya yang terpengaruh. P-nya ya, hati-hati juga sama seperti yang pajak, yang terpengaruh adalah P atau harganya. Ini dikurangi subsidi nanti. Subsidi akan mengurangi pajak. Subsidi akan mengurangi harga atau price P. Nah, setelah kita menemukan nilai keseimbangan pasar setelah subsidi, maka kalau kita ingin mencari subsidi yang diterima oleh konsumen, maka nanti tinggal kita
kurangkan. Kalau ini kebalikannya, kalau yang pajak tadi keseimbangan pasar, harga keseimbangan pasar setelah pajak dikurangi sebelum pajak. Nah, ini kebalikannya. Jadi yang sebelum subsidi itu untuk di awal. Jadinya untuk SK sama dengan harga sebelum subsidi dikurangi harga setelah subsidi. Harga sebelum subsidi dikurangi harga setelah subsidi itu adalah subsidi untuk konsumen, sedangkan subsidi yang diterima produsen itu nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu S di soal nanti. Nilai subsidi yang ada di soal nanti dikurangi nilai SK yang sudah kita hitung. Kemudian jumlah subsidi akhirnya yang diberikan pada pemerintah itu berarti sama nanti. Tinggal kita cari nilainya. Tadi sudah kita cari keseimbangan pasar setelah subsidi, nilainya ketemu P dan Q, maka Q-nya nanti kita hitung, kita gunakan untuk mencari nilai subsidi untuk pemerintah. Q setelah subsidi dikalikan dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nanti total subsidinya akan ketemu. Oke, contoh soalnya sama, kita gunakan contoh soal yang sama dengan sebelumnya, hanya di sini kita ubah soalnya. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 di tiap unit barang produksi. Maka berapa keseimbangan setelah subsidi, maka berapa nilai subsidi konsumen, subsidi produsen, dan pemerintah, nanti kita hitung. Langkah pertama tetap sama, kita tetap harus mencari nilai P dan Q sebelum pajak. Tadi ketemunya 7 dan 8. Nah, untuk menghitung nilai keseimbangan pasar setelah subsidi, sama nanti yang terpengaruh adalah nilai P. Nah, untuk menghitung nilai keseimbangan pasar setelah subsidi, sama nanti yang terpengaruh adalah nilai P yang penawaran. P penawaran tadi adalah 3 plus 0,5 Q. Itu adalah mengurangi Ini kita kurangi dengan nilai subsidi. Subsidi itu adalah mengurangi, berarti di sini men. Tadi nilai subsidinya 1,5, men 1,5. Maka P setelah subsidi adalah 1,5 berarti 3 kurangi 1,5. P sama dengan 1,5. 1,5 berarti 3 kurangi 1,5 adalah 1,5 ditambah 0,5 Q. Kalau kita jadikan Q sama dengan berarti men 3 plus 2P. Maka bisa kita buat Q D sama dengan QS. Maka tiganya tadi 15 men P sesuai soal sama dengan kita gunakan fungsi Q. Maka q-nya tadi 15 men P sesuai soal sama dengan kita gunakan fungsi Q S baru, yaitu kita jadikan 1 men 3 plus 2P. 15 tambah 3 adalah 18 sama dengan 3P. Kita jadikan 1, 15 dan 3-nya, jadi 15 tambah 3 adalah 18 sama dengan 3P. Maka P kita bisa adalah ke dalam salah satu fungsi 6. 15 men P, Sedangkan untuk Q kita bisa masukkan sama dengan ke dalam salah satu fungsi 15 men P, maka Q-nya 6 sama dengan 15 adalah 9. men Maka nanti 6. P Hasilnya subsidinya adalah 9. adalah 6 dan Maka nanti subsidi P adalah setelah subsidinya 9. hasilnya Lalu kalau adalah kita mencari 6 dan P, Q setelah subsidi P adalah P untuk 9. konsumen.
Lalu kalau kita mencari T-nya, S untuk konsumen. T Itu kita T untuk dapatkan konsumen, mohon maaf bukan T, dari tapi nilai S. P yang sebelum S untuk konsumen, P subsidi tadi adalah itu kita dapatkan soal yang sama dari nilai P yang sebelum subsidi. P subsidi tadi adalah 7, yang soal yang sama dari video yang lalu, dikurangi dengan P setelah subsidi 6, maka subsidi untuk konsumennya adalah 1, sedangkan subsidi untuk produsennya itu nilai subsidinya yaitu 1,5, yang dikurangi dengan 1. Artinya 0,5 itu punya produsen, sedangkan total subsidi yang disetorkan pada pemerintah itu nilai Q setelah subsidi adalah 9, yang dikalikan dengan nilai subsidi 1,5. Total nilai subsidi 1,5, maka nilai subsidi total yang diserahkan pada pemerintah adalah, nah, untuk menghitung. Oke, jadi untuk penerapan keseimbangan pasar jika ada pajak dan subsidi seperti itu, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.